Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Linta Tasya Putri, nomor absen 7 kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan Sisingamangaraja 12 Sumatera Utara, peperangan Banjar 1859 sampai 1905, dan perang Jagaraga di Bali. 1. Perlawanan Sisingamangaraja 12 Sumatera Utara. Pada tahun 1878, di Tapanuli berkorban perlawanan rakyat terhadap Belanda, dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Ia adalah seorang raja dari kerajaan Bakara yang mempunyai pengaruh sangat besar di kalangan masyarakat Batak. Sebab utama terjadi perang adalah karena Belanda menyerang agama Nasrani secara paksa dan menduduki Selindung. Belanda kemudian mendatangkan pasukan dari Aceh yang dipimpin oleh Christoffel menggempur pasukan Sisingamangaraja 12 di Pakpak. Pada pertempuran tersebut, Sisingamangaraja 12 gugur pada tahun 1907. Akhirnya Tapanuli berhasil dikuasai oleh Belanda. 2. Peperang Banjar 1859 sampai 1905. Pada tahun 1859, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, timbul perlawanan rakyat terhadap Belanda. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat, serta dibantu oleh tokoh-tokoh lainnya, yaitu Kyai Demang, Leman, Haji Nasarun, Haji Buyasin, dan Kyai Langlang. Adapun sebab timbulnya perlawanan rakyat terhadap Belanda adalah 1. Ikut campurnya Belanda dalam kericuhan dan pertentangan yang terjadi di kalangan keluarga Banjar. 2. Belanda telah lama berusaha untuk melaksanakan monopoli perdagangan di daerah tersebut. 3. Dinobatkannya Pangeran Tamjidillah dan mengesampingkan Pangeran Hidayat yang disukai oleh rakyat. Penyerangan ini dipimpin oleh Pangeran Antasari dan diikuti dengan Pangeran Hidayat dan juga ikut aktif memimpin pasukannya. Akhirnya Belanda memecat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi. Dalam pertempuran tersebut, Pangeran Hidayat tertangkap pada tahun 1861 dan dibuang ke Jawa. Pangeran Antasari pantang menyerah meneruskan perlawanannya, dan pada bulan Maret 1862, rakyat mengangkat Pangeran Antasari menjadi pemimpin tertinggi agama Islam di Kerajaan Banjar dan gelar Panembahan Amiruddin Khaliatul Mukminin. Sampai akhirnya pada bulan Oktober 1862 beliau wafat di Hulu Taweh. Perlawanan terus berlangsung di bawah kepemimpinan Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Anatung Durachman. Perlawanan rakyat Banjar berlangsung hingga awal abad ke-20. 3. Perang Jagaraga di Bali. Perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda disebabkan karena 1. Belanda memaksakan kehendaknya untuk menghapus hak Tawang Karang, yaitu hak Raja Bali untuk merampas muatan kapal yang terdapat di pantai wilayah kerajaannya. 2. Belanda menuntut agar kapalnya yang terdampar di pantai Bali dikembalikan, tetapi Raja-Raja Bali tidak menginginkannya. 3. Belanda memaksakan Raja-Raja Bali untuk mengakui kedaulatan pemerintahan Belanda. Tuntutan dan perintah Belanda ditolak oleh Raja Buleleng. Kemudian pada tahun 1846, Belanda mengirim tentaranya ke daerah kerajaan Buleleng, sehingga pecahlah pertempuran antara Belanda dengan pasukan Buleleng di bawah pemimpinan Patih Gusti Ketut Jelantik. Ekspedisi Belanda yang pertama pada tahun 1846 tidak mampu menunjukkan rakyat Bali. Kemudian pada tahun 1848, Belanda mengirim ekspedisi keduanya untuk menyerang benteng Jagaraga. Pasukan Bali tertahan.
Pada tahun 1849, Belanda kembali mengirim ekspedisi ketiganya dengan menggerakkan pasukan secara besar-besaran. Pasukan Gusti Jelantih akhirnya terdesak, kemudian pasukan menyingkir keluar Benteng Jagaraga dan Benteng Jagaraga berhasil diduduki Belanda. Baru pada akhir abad ke-19 perlawanan berakhir dan memasuki tahun 1909 seluruh Bali berada pada kekuasaan Belanda. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan salah. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.